wa tahkim fi tariq min dzalika an-namat. Wa qala al-ulama ahlu kulli fannin yaslamu lahum fi fannihim wa fi ma'rifati mastalahu alaihi min al-alfadh al-mukhtassa bihim idhum a'rafu bihi wa bihaqa'iqihi wa daqa'iqihi lituli inayatihim bihi wa bahthihim an ahkamih. Di pertemuan sebelumnya menjelaskan ketika kita mengangkat seseorang menjadi guru, yang mana dengan kita menjadikan seseorang guru, perintahnya harus kita jalankan, larangannya harus kita hindari. Perintahnya menjadi kewajiban, larangannya menjadi keharaman buat kita. Agar apa yang diperintahkan atau apa yang diinginkan dari kita dan juga apa yang menjadi impian kita darinya benar-benar terwujud. Mudahnya, gampangnya, anak ketika menjalankan apa yang diperintahkan orang tua, menjalankan apa yang diinginkan orang tua, maka apa yang menjadi keinginan anak itu akan terwujud. Sama halnya seorang murid, karena murid atau santri ini sama dengan anak kepada orang tua. Ketika dia menjalankan apa yang diperintahkan gurunya, mengikutinya, menjauhi apa yang dilarang gurunya, maka apa yang menjadi impian si murid tadi itu atau santri tadi itu akan terwujud. Dan kemarin sudah diberikan beberapa contoh. Dalam sebuah pernikahan dibutuhkan seorang wali. Ya, ketika mau menjalankan apa yang diperintahkan walinya tersebut, pernikahannya akan terwujud dan akan berjalan. Nah, begitu dalam thariq, ya, menjadikan seseorang guru yang mengarahkan kita, yang mengatur kita, yang mendidik kita untuk sampai kepada Allah, seperti itulah contohnya. Ulama berkata, ahlu kulli fannin, setiap orang yang memiliki keunggulan dalam satu bidang, yaslam lahum fi fannihim, pasrahkan ya, perkara bidang itu kepada ahlinya. Wa fi ma'rifati mastalahu alaihi minal alfadhil mukhtassa bihim, juga di dalam pemahaman istilah daripada lafaz-lafaz khusus untuk mereka, dengan mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mengetahui dengan ilmu tersebut, hakikatnya, detailnya. Kenapa kok mereka lebih mengetahui? Karena mereka meneliti, mengamati ya, secara lama, dalam, luas. Maksudnya gini, ada orang ahli dalam bahasa, ada orang ahli dalam hadis, ada orang ahli dalam fikih, kan gitu. Nah, maka ketika kita memiliki permasalahan dalam bahasa, kemudian kita bertanya kepada yang ahli bahasa tersebut, pasrahlah, pasrah. Jangan kemudian kita nolak, kok bisa? Nggak bisa seperti ini, jangan. Kenapa? Karena dia pakarnya, dia ahlinya. Maka kita pasrahkan urusan ini kepadanya. Itu tepat. Kenapa kita pasrahkan? Ya karena dia mengetahui lebih dalam, lebih luas, detail tentang bahasa. Mengenai ini, kalau di dalam hal ini diartikan ini dalam ini diartikan itu, dan yang lain sebagainya. Kita pasrah.
Begitu juga dalam hukum fikih. Ada orang ahli fikih memberikan jawaban hukuman kepada penanya. Penanya itu jangan protes. Nggak bisa gini. Kok enak seperti ini? Mestinya harusnya gini. Jangan. Kenapa? Ini pakarnya. Jangan dibantah. Dia lebih tahu. Lah kalau kita membantah, kita nggak selamat. Kalau kita menerima, kita akan selamat. Begitulah kepada guru. Santri kepada guru itu jangan, ya tidak enak seperti ini. Kenapa guru harus ngaturnya seperti ini, tidak ngatur seperti ini? Jangan. Kenapa? Guru tadi itu lebih mengetahui daripada kita. Sekarang kita mau kemana sih? Hah? Kita mau kemana? Menuju kepada Allah, dekat dengan Allah, meraih ridhonya Allah. Yang lebih tahu siapa? Guru atau kita? Yang lebih paham siapa? Guru atau kita? Lah kalau gurunya dibantah, gurunya dilanggar, berarti kita apa? Sok tahu, sok paham, sok ngerti. Padahal dia nggak bisa membaca kitab. Padahal dia nggak bisa mengartikan kitab. Padahal banyak, tapi menganggap dirinya punya, menganggap dirinya mengerti dan semisalnya. Misalnya, loh, nggak mungkin bisa sampai ini. Suruh puasa jangan Senin Kemis, suruh puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Jangan dia mulainya nunggu jam 2, jam 1. Jadi sholat maghrib sampai subuh. Jangan boleh berdiri sudah. Nggak mungkin bisa sampai. Kenapa? Karena melanggar perintah gurunya. Karena dia sok tahu. Pasti kesasar. Nggak mungkin bisa sampai. Loh, seperti itu. Kenapa? Ini ahlinya. Ke bengkel ngatur tukangnya. Iki tidak tepat dipasangi ngene iki, kudune ngene lho. Kau ini tahu sekolah bengkel dah. Nggak pernah ngatur bengkel, jangan. Pasrah aja. Kalau mau tanya kepingin tahu boleh. Kenapa kok dibuat seperti ini? Nah, ini kepingin tahu, mempelajari namanya. Ini ndak membantah. Nggak seperti ini loh. Nggak mungkin bisa sampai. Murid tadi tuh nggak mungkin bisa sampai. Tujuannya dia ngikuti guru itu untuk bisa sampai, tapi ditolak gurunya, nggak mungkin bisa sampai. Nggak mungkin bisa sampai. Puasanya puasa Daud, qiyamulailnya dari maghrib sampai subuh. Al-Qur'annya hatam setiap jam, misalnya ini, setiap jam hatam, nggak mungkin bisa sampai. Nggak akan mungkin sampai. Kenapa? Nyalai yang ngerti, nyalai yang paham. Beberapa pertemuan yang lalu di hari Ahad, seorang sahabat yang menganggap dirinya mampu melakukan ini, melakukan itu, Nabi mengatakan apa? Jangan lakukan ini, yang ini. Loh, Nabi mengajarkan seperti itu. Ketika dilanggar, kenapa? Lebih paham, lebih mengerti. Lebih paham, lebih mengerti, karena itu mengarahkan sesuatu kepada yang belum paham, belum mengerti, untuk agar bisa mewujudkan apa yang diinginkannya dengan cara yang diketahuinya. Sama lah orang yang belum menikah sama orang yang setelah menikah. Orang yang belum menikah kepinginnya gini, kepinginnya gitu, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Yang sudah menikah sudah nak muluk-muluk, ternyata tidak butuh gini, tidak butuh gitu, butuhnya cuma ini. Yang sudah menikah, kenapa? Tahu lah. Coba yang belum menikah bantah, nggak enak kalau nggak dapat yang seperti ini, nggak seperti ini, nanti lagi ini, nanti lagi gitu, karena dia belum menikah. Ketika dia seperti itu, tidak akan selamat dia. Tapi ketika dia ngikuti yang sudah menikah, bisa. Makanya ada pepatah Arab itu mengatakan apa? Is'alil mujarib. Tanya orang yang sudah pengalaman.
Lah guru itu pengalaman. Nah, dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, pengalaman. Karena itu pasrah. Nah, ketika pasrah, selamat kita. Bahkan dicontohkan di sini. Karena Imamul Jalil Ahmad bin Hanbal rahimahullah yatakallam ma'a ashabi fil ulum. Farubbama uridat mas'alah tata'allaq bi tariqis sufiyah. Fayarja'u fiha ila man hadar fil majlis min masyayikh sufiyah. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal sedang duduk dengan beberapa temannya berbicara tentang ilmu, berbincang tentang ilmu. Disodorkan satu masalah yang berhubungan dengan apa? Sufiyah. Metodenya orang-orang Sufi atau metodenya Sufiyah. Nggak dijawab sama Imam Ahmad. Kenapa? Dia tahu bukan ahlinya dalam hal. Akhirnya apa? Fayarji fiha ila man hadar. Dilemparkan permasalahan ini oleh Imam Ahmad kepada orang yang hadir di dalam majelis tersebut min masyayikh Sufiyah, daripada tokoh-tokoh Sufiyah. Tanya tentang Sufiyah, Imam Ahmad bukan ahlinya, dikembalikan kepada guru-guru yang hadir di situ daripada masyayikh Sufiyah untuk menjelaskan, menerangkan. Wa aimatim kal Imamul Jalil Abi Hamzah wa ghairihi dzakara fi manaqibil abrar. Kalau seperti sekarang tidak mungkin dilempar. Apalagi dia yang difigurkan, yang ditokohkan misalnya, nggak mungkin dilempar. Kenapa? Wah, turun martabat saya nanti. Kalau mereka tidak dilempar, bukan ahlinya dilempar. Seperti dokter itu loh. Dokter itu nggak mungkin kemudian menangani. Dokter umum menangani orang lahiran, tidak mungkin. Pasti dirujuk ke mana? Ke bidan atau dokter persalinan. Tidak mungkin kemudian ditangani. Wah, bahaya. Karena dia mikir, wah nanti kalau ada apa-apa saya. Begitu juga orang yang ahli dokter kehamilan, nggak mungkin dia kalau ada orang operasi kepala kemudian dilayani. Kenapa? Dia tahu, nggak paham, nggak ngerti. Kalau mungkin mecahnya bisa, tapi nanti ngatur yang apa yang di dalam nggak bisa. Pasti diserahkan kepada yang ahlinya, dirujuk. Nah, sekarang nggak ditanya hukum, jawab bukan ahlinya. Ya bahaya. Imam Ahmad aja nggak merujuk. Nah, serahkan untuk menjawab. Wa qala al-masyayikh innal murid idza qala li ustadzihi la yuflih. Seorang guru kalau ngomong kepada muridnya sesuatu, kemudian muridnya itu menolak, nggak akan beruntung dia. Ya. Gurunya menawarkan atau gurunya memberi atau semisalnya, ditolak sama muridnya, nggak akan beruntung. Murid tadi itu tidak akan beruntung. Lah karena hal ini banyak daripada para guru itu tidak pernah memerintahkan dengan kata perintah, tapi mereka melakukannya dengan kata anjuran. Ya, falihada kana jama'atun min masyayikh tarbiyah yu'amiluna ashabahum birifqi wa lutuf. Ya, karena hal ini banyak daripada guru-guru pendidik yang murabbiyah mendidik itu melakukan bermuamalah kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya itu dengan lembut. Ya, dengan lembut. Fakanu idza aradu amran minhum, maka jika guru tadi itu menginginkan suatu perkara yang dilakukan oleh mereka, murid-muridnya, santri-santrinya, layatuna bisighatil jazm wal amr, tidak mendatangkan dengan perintah, larangan atau perintah. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang diinginkan oleh gurunya untuk dilakukan, mereka itu tidak menggunakan kata perintah, lakukanlah, enggak.
Atau kalau misalnya gurunya tidak ingin mereka mengerjakan hal ini, tidak menggunakan kata-kata jangan lakukan. Itu apa? Kelembutan daripada mereka, kasih sayang daripada mereka. Lalu bagaimana? Bal yursyiduna ilaih bita'rid wa talwih. Mereka menggunakan kata-kata yang sindiran untuk meninggalkan atau anjuran untuk melakukan. Ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Nabi seperti itu. Ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Laula an asyqa. Kalau aku tidak ingin memberatkan, pasti akan aku perintahkan. Loh, itu rahmatnya Nabi. Nabi tidak merintahkan istaku bersiwaklah inda kulli wudu atau inda kulli shalah. Di setiap kali kalian wudu itu akan memberatkan. Tapi Nabi memberikan itu kata-kata apa? Kata-kata oh coba kalian bisa memakai siwak itu lebih baik. Jadi perintah tapi dengan cara yang halus. Makanya contohnya di sini lau fa'altum kadza. Coba kalian melakukan ini. Jika kalian melakukan ini, ya. Wa hadzal amr nafi' lakum wa fihi gharadukum au nahwi hadza. Ya. Ini perkara bermanfaat untuk kalian. Di dalam perkara ini kalian akan mendapatkan tujuan kalian. Ya. Atau semisal hadza. Ya, semisal ini. Itu semuanya Pak, syafaqatan alaihim. Karena kasih sayangnya para guru kepada mereka, khasyatul wuqu' fil mukhalafah, karena guru tadi itu khawatir ya terjadinya pelanggaran daripada murid dari apa yang diperintahkan. Fayahsulul mahdzur, maka yang didapatkan oleh murid tadi itu bukan hal yang manfaat tapi hal-hal yang membahayakan. Au yu'dhi ilal futur wal kasal, atau yu'addi ya, atau membuat murid-murid tadi itu ya, menjadi lemah dan malas ya, bosan. Fayahsul inqita' wal malal imtithalan minhum, maka akhirnya mereka meninggalkan, bosan dalam melakukan ya, itu semuanya dilakukan oleh guru untuk apa? Imtithalan minhum, karena mereka menjalankan ya, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya melakukan apa? Kebaktian kepadanya, berbakti kepadanya. Nah, jelas ya. Jadi posisinya santri murid itu persis dengan posisinya seorang anak kepada orang tua. Anak itu jangan pernah mengatakan tidak kepada orang tua. Lah orang tua yang menginginkan anaknya berhasil hendaknya membantu agar anak tersebut itu tidak merasa berat di dalam menjalankan berbuat baik atau berbuat baktinya kepada orang tua. Begitulah guru. Guru itu atau santri itu jangan menolak gurunya. Tapi guru harus membantu santri tadi itu agar mendapatkan tujuannya. Nah, jadi sama-sama punya tugas. Santri tugasnya menjalankan, ya, ngikuti arahan, meninggalkan yang tidak disenangi, yang dilarang. Guru membantunya, nah, membantu. Ketika anak tadi itu atau santri tadi itu mengatakan enggak, ini bahaya. Nah, karena itu dianjurkan dari setiap orang tua untuk apa? Menjaga lisan agar tidak asal keluar sesuatu yang tidak baik untuk anaknya. Begitulah guru menjaga lisannya, ya. Agar apa? Agar tidak berkata-kata sesuatu yang akhirnya menjadikan gagal santrinya.
Seperti apa itu tadi? Meninggalkan apa yang diperintahkan guru atau menjalankan apa yang tidak disenangi guru, itu risiko buat santri. Nah, kalau gurunya mau memerintah, hendaknya bukan pakai kata perintah. Nah, kalau kalian lakukan ini, kalian bisa dapat ini. Nah, itu sebetulnya memerintahkan, tapi halus. Melarang juga gitu. Kalau kalian melakukan ini, kalian akan mendapatkan kerugian ini. Itu melarang. Loh, itu dilakukan untuk apa? Itu sebetulnya kasih sayang dari seorang guru agar apa? Bila muridnya tidak menjalankan apa yang diinginkan gurunya untuk dijalankan, atau santri tadi itu melakukan apa yang tidak disenangi oleh gurunya, santri tersebut itu aman. Santri itu aman, dosa faqo itu, kasih sayang. Dan itu dilakukan oleh guru-guru kenapa? Menjalankan, mentaati seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbuat bakti kepadanya. Wa qad nukila hadza an jama'ah min masyayikhil Yaman ka Syekhil Kabir Ali Al-Ahdal wa Syekhil Jalil Abil Abbas As-Sayyad wa ghairihim rahimahumullah. Dinukil ini ya, perkataan ini semuanya dari beberapa guru di Yaman, di antaranya Syekh Kabir Ali Al-Ahdal dan Syekh Jalil Abil Abbas As-Sayyad wa ghairihim, dan selain mereka. Wallahu a'lam. Walhasil, kita ini harus pasrah kepada guru. Jangan menentang guru, melawan guru. Tentunya itu merugikan, walaupun secara zahir mungkin kita memiliki tambahan di dalam pemahaman, tambahan dalam kebaikan, tapi itu sia-sia. Seperti anak, katanya kalau durhaka sama orang tua rezekinya seret, tapi dia bertambah. Jangan kemudian merasa itu adalah keberhasilan, itu kesengsaraan yang kamu tidak ketahui di dalamnya. Nggak tahu. Dan sebetulnya hal seperti itu apa ya? Karena nafsu, karena tertutup aja, sehingga merasa dirinya hebat. Aku nggak ada masalah dengan ini dan itu, nggak ada manfaat. Yang ada apa? Dia sengsara, tapi dia tidak merasakan kesengsaraannya. Dia rugi tapi tidak merasakan kerugiannya. Bangkrut tapi tidak merasakan kebangkrutannya. Yang tahu orang-orang yang ngerti. Kalau dia nggak ngerti, seperti orang tua lah, melarang anaknya, ini anaknya melanggar, melakukan, mengerjakan, anaknya nggak merasa rugi, anaknya nggak merasa bersalah, anaknya merasa tetap berhasil. Tapi orang tua tahu. Kapan sadar? Kalau sadar nanti. Kalau sadar. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjalankan apa yang diinginkan guru-guru kita dari kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.